Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita melihat, menyimak satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hadis ini sebagai informasi bagi kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh para nabi sebelumnya. Mudah-mudahan sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala agar kita mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah satu-satunya cara untuk mencintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah oleh wahai Muhammad, apabila hambamu ingin mencintaiku, maka ikutilah kamu. Niscaya kamu akan dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya. Kemudian kita tahu bahwa ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengandung unsur tasdiquhu fima akhbara, ta'atu fima amara, istinabu mana anhu, la ta'budullaha illa bima syara'a. Yang maksudnya bahwa kita akan membenarkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan tidak sekali-kali beribadah kepada Allah kecuali dengan mencontoh syariatnya. Inilah mudah-mudahan akan menjadi motivasi beberapa kelebihan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'titu khamsan lam yutahuna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberi 5 perkara, 5 hal yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Yang pertama, nusirtu biru'bi masyiratan syahrin. Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut yang Allah masukkan ke dalam hati musuhku selama 30 hari perjalanan sebelum pertempuran itu terjadi. Yang kedua, waqtitu mafatihal ardi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku kunci-kunci perbendaharaan bumi. Yang ketiga, wa ju'ilat liyal ardo masjidan wa tahuran. Allah menjadikan bumi ini adalah tempat sujud bagi umatku dan suci. Yang keempat, wa ju'ilat ummati khairul umam. Allah menjadikan umatku adalah umat yang terbaik dibandingkan dengan umat-umat nabi sebelumku. Yang terakhir, wa kana nabiyyu yub'atsu ila ummati khassah wa bu'itsu ila nasi 'ammah. Nabi-nabi sebelumku, mereka diutus hanya untuk menyampaikan dakwahnya kepada umatnya, sedangkan aku diutus untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Kita sedikit gali. Yang pertama adalah musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebelum mereka mengadakan pertempuran melawan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 30 hari sebelum peristiwa itu terjadi, mereka sudah memiliki rasa takut yang luar biasa. Yang kedua, kekayaan alam ini yang tersimpan di bumi ini, waktu nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum banyak terungkap. Tetapi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
hampir semua kekayaan alam bisa tergali untuk kepentingan umat manusia. Allah menjadikan bumi ini tempat suci dan tempat sujud bagi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan umat yang lain. Kalau umat Rasulullah dimanapun mereka bisa menjalankan sholat, asal di tempat yang suci. Berbeda dengan umat-umat Nabi yang lain seperti Yahudi misalnya. Mereka tidak bisa menjalankan misanya kecuali di sinagog-sinagog mereka. Kemudian kita tahu bahwa ada satu ayat yang mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Rasulullah sebagai umat yang terbaik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa nabi-nabi sebelumnya hanya mendapatkan kewajiban untuk menyampaikan syariatnya khusus kepada umatnya, sedangkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada seluruh umat manusia, sehingga tentunya umat manusia itu bisa mendengar, mempelajari, memahami ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu barangkali 5 hal kelebihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya. Jazakumullah ahsanal jaza. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.